Pesan untuk pengguna media sosial. Saudara, kita semua adalah pengguna media sosial. Setiap hari, baik sengaja maupun tidak, kita melihat berbagai konten melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya. Di antara semua itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Dan biasanya pasti ada satu dua hal yang menarik perhatian kita. Apa yang menarik itu tidak berhenti di mata saja, tetapi masuk ke dalam pikiran dan tertanam di hati kita. Kita bisa baca dalam Lukas 4 ayat 45. Hari-hari ini ada begitu banyak konten rohani beredar. Banyak orang Kristen, pendeta, gembala, pengajar, bahkan jemaat. Mereka membagikan firman Tuhan melalui video, tulisan, dan berbagai bentuk lainnya. Ini bukan hal yang salah. Namun saudara perlu menyadari bahwa setiap kebenaran yang kita dengar membawa tanggung jawab. Ingat, membawa tanggung jawab. Karena firman Tuhan berkata, ada banyak diberi, banyak juga yang akan dituntut. Lukas 12 ayat 48. Bahkan ketika seseorang memilih untuk tidak mau tahu, itu pun ada konsekuensinya. Sebab Alkitab berkata umat binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Secara pribadi, saya menyampaikan pesan-pesan singkat ini bukan untuk mencari nama, popularitas, atau penghargaan. Semua itu tidak penting, saudara. Kerinduan saya pribadi sederhana, supaya tidak ada satupun orang yang binasa, tetapi semua boleh beroleh atau mengalami hidup dalam kebenaran dan kemuliaan kekal. Saya membagikan apa yang sedang saya hidupi. Saya belum sempurna, tetapi saya sedang berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran, saya tentunya memiliki tanggung jawab untuk membagikan kepada orang lain. Mungkin ada orang yang menilai saya mencari pengakuan atau popularitas. Tentu itu hak setiap orang untuk menilai. Tapi hati nurani saya rindu supaya banyak orang mengalami perubahan hidup dan menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Saudara, ketika Anda melihat atau mendengar kebenaran, walaupun hanya sepintas lewat di beranda saudara, jangan saudara abaikan. Karena suatu hari nanti Tuhan akan menuntut setiap kebenaran yang sudah pernah kita dengar. Roma 14 ayat 12. Jangan keraskan hati ketika ditegur oleh firman Tuhan. Ini ada dalam Ibrani 3 ayat 15. Perubahan memang tidak terjadi dalam satu hari. Tetapi setiap kali kita mendengar kebenaran itu, sedang membentuk manusia batinia kita. Sebab Tuhan tidak hanya melihat apa yang terlihat oleh manusia, tetapi Dia melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan akan membuka segala sesuatu yang tersembunyi dan menghakimi dengan adil. Itu kita bisa baca di kitab Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena itu marilah kita bertobat dan berubah, bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Saudara, seperti tubuh jasmani membutuhkan makanan setiap hari, demikian juga jiwa kita membutuhkan makanan rohani. Jangan habiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak bernilai kekal. Apa yang kita tonton akan membentuk pikiran kita. Dan pikiran yang terus diisi dengan hal yang salah akan mengikat kita. Bahkan jika terus dibiarkan, akan ada saat di mana seseorang menjadi sulit untuk berubah karena sudah terbiasa dalam pola yang salah. Ketahuilah bahwa ada peperangan rohani yang nyata. Iblis terus berusaha menghalangi orang-orang percaya untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8.
Tujuannya jelas, supaya kita tidak mencapai standar yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Karena itu saudara, gunakan media sosial dengan bijak. Pilih apa yang Anda konsumsi, dan jika Anda terus berjuang untuk hidup dalam kebenaran, percayalah, Anda akan semakin bebas dan tidak lagi terikat oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi mari saudara, dunia ini banyak menawarkan hal-hal yang indah, yang manis, yang sedap. Tapi saudara, itu bisa mencelakai kita, menggoda kita, menjerumuskan kita. Cuma hal-hal yang kecil, cuma tontonan-tontonan yang biasa. Tapi itu akan menjerumuskan kita, akan mengalih perhatian pikiran kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.